القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Para pemirsa TS TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TS TV, ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini ya, kami akan mengulas sedikit tentang hal-hal yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam beberapa hari ke depan ya, dari tanggal 12 Rabiul Awal sampai ke itu akan dilaksanakan peringatan Maulid Nabi baik secara serentak atau secara bergantian. Namun dalam hal ini ada beberapa hal, ada beberapa cara ataupun adat yang perlu diperbaiki di kalangan masyarakat, karena ada yang memang pantas lah, sehingga terkesan itu hanya ajang yang tidak perlu dilakukan. Contoh di suatu daerah ya, ketika ini bukan di satu daerah ya, entah di daerah lain. Kalau di daerah saya itu ya, yang perlu kita perbaiki itu ketika peringatan Maulid Nabi itu ada yang istilahnya ada pernak-pernik lah, seperti balon ataupun bendera, terus ada buah-buahan, terus ada alat-alat dapur itu ya digantung. Kemudian di saat tertentu, yaitu di saat mahalul qiyam, itu langsung jadi rebutan. Ini yang perlu dirubah ya, karena ini tidak mencerminkan cinta kepada baginda Rasulullah. Bukan seperti itu caranya. Itu cara-cara yang tidak benar. Kalaupun harus ada pernak-pernik yang seperti itu, tak enak umpamanya kalau tidak mengadakan pernak-pernik. Tapi caranya bukan dibuat berebutan seperti itu. Harus ada petugas yang membagi-bagikan pernak-pernik itu, membagi-bagikan buah-buahan itu, membagi-bagikan balon, bendera, atau membagi-bagikan alat-alat dapur itu. Ya kalau sekiranya tidak cukup ya tidak usah sama sekali, biar tidak jadi masalah. Jadi kita ataupun siapapun yang ketempatan ya, yang menjadi tempat dari peringatan Maulid itu ya harus pinter-pinter mengatur ya. Jangan sampai kita memperingati Maulid Nabi dengan harapan menghadapkan barokah dan syafaatnya malah mendapatkan murka Allah. Kenapa tidak? Karena kalau peringatan Maulid Nabi dengan cara seperti itu, berebutan di saat mahalul qiyam, berebutan makanan, saling injak, rebutan, tidak tahu tua muda anak-anak rebutan semuanya, ya kan ini sangat tidak etis sekali, kurang akal, tidak beradab kepada baginda Rasulullah SAW. Itu namanya tidak beradab. Dan ini tokoh masyarakat sekitar harus cerdas ya. Jangan hanya manggut-manggut saja karena jadi tokoh masyarakat. Ya harus disampaikan ke masyarakat ini ya.
hal ini tidak perlu dilakukan. Rebutan makanan, rebutan balon, rebutan alat-alat dapur. Ini tidak perlu dilakukan dan ini harus ditiadakan seperti ini nih. Karena memang harus ada pernak-pernik seperti itu. Ya dibagi-bagi, ada petugas yang ngambilin kemudian dibagi-bagikan ya. Ada yang petugas yang ngambilin balonnya dibagikan. Terutama kalau yang balon yang anak-anak duluan. Ketika anak-anak itu sudah kebagian semua baru orang tua. Barangkali orang-orang dewasa ini punya adik yang tidak ikut atau punya anak yang tidak ikut. Tapi anak yang hadir dulu yang dibagi, yang dikasih itu. Rebutan, maka ini ajangnya bukan peringatan Maulid Nabi, bukan ajang-ajang mencari berkah, tapi ajang mencari laknat Allah kalau seperti ini caranya. Kemudian yang kedua, itu ada lagi di daerah lain gitu. Bukan berebutan makanan tapi terlalu banyak makanan di saat itu. Di daerah pegunungan ya. Pas pada 11 Rabiul Awal siangnya sampai malamnya itu yang namanya kiai sampai kebingungan yang mau undangan itu ya. Saking padatnya. Masing-masing dari orang yang undang itu membawakan kepada kiai, bahkan kiainya dianterin, dibawain ke rumahnya sampai satu bak besar ya. Hanya di rumah kiainya itu tidak apa sampai dapurnya tidak muat dengan makanan, dengan nasi, ikan, jajan, kue dan lain sebagainya. Nah, ini kan tidak mungkin kan kiai makan sebanyak itu kan nggak mungkin. Nah ini akhirnya kebuang, mubazir. Dan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdziran innal mubadzirina kanu min ikhwanasy syayatin. Jangan kalian itu menghambur-hamburkan harta. Sesungguhnya perbuatan menghambur-hamburkan harta itu orang yang seperti itu adalah saudara-saudaranya setan, teman-temannya setan. Nah ini harus tokoh masyarakat sekitar juga harus peka seperti ini. Bagaimana cara mengatasi, bagaimana solusinya. Jangan Anda diam saja tokoh masyarakat itu. Ustadz-ustadz di sekitar jangan diam-diam saja. Cari solusi. Bagaimana sekiranya tidak terbuang. Silakan serentak peringatannya. Cuman diminimalisir. Jadi pasti tidak semua pol-polan sampai full bawa ya enggak juga lah. Kalau sekiranya kebuang, apalah gunanya? Ya kita ambil seperlunya. Seperti contoh di daerah yang perlu ya di pondok pesantren pondok saya di mana saya ngaji itu Asy-Syafi'iyah, pengasuhnya Ki Haji Syakir Haji. Di sana enggak ada rebutan makanan. Kiai betul-betul mengatur acara ini sekiranya hikmat, betul-betul menghormati kelahiran baginda Rasulullah SAW sehingga di sana di pondok itu tidak ada berebutan makanan, tidak berebutan macam apa-apa pun, tidak ada. Berjalan dengan hikmat dengan baik, makanannya tidak berlebihan. Insya Allah malam Rabu ini ya saya akan videokan sebagian dari kegiatan di pondok itu sehingga dapat ditiru oleh masyarakat yang lain. Jangan sampai berlebihan. Ambil secukupnya yang sekiranya tidak terbuang-buang. Ini harus Ini tugasnya tokoh masyarakat, tokohnya tokoh agama. Sekiranya masyarakat itu diarahkan untuk tidak sampai berlebihan dalam menyuguhkan makanan. Betul saling bersedekah, tapi kalau sama-sama punya apa juga dimakan juga gitu loh. Nah, ada solusi ya di antara solusinya umpamanya pingin banyak kasihkan mentahnya. Apa mie goreng, beras 2 kiloan atau 1 kiloan ditaruh wis. Selain nasi yang sudah matang lengkap dengan lauk pauknya, ya 1 ambengan saja, nanti tukar menukar. Kemudian kalau ingin menaruhkan yang banyak, mengasih lebih, bersedekah lebih, ya
nasi mentahnya. Lah itu kan bisa bisa disimpan, bisa nanti digunakan di saat butuh. Kalau semuanya nasi makanan konsumsi yang sudah matang, pada saat itu orang sudah pada kenyang semua. Tidak kemakan, hanya kebuang. Bagaimana kalau diganti dengan kalau memang punya uang lebih, diganti dengan sembako saja. Sembako mentahan, berasnya atau mie goreng atau minyak goreng dan lain sebagainya. Dikemasi dalam bentuk apa lah? Nah, nanti itu bisa dibagi-bagi. Harus ada juga yang bagi biar tidak rebutan. Mungkin ini jadi bisa dijadikan solusi, disampaikan kepada masyarakat. Solusinya seperti itu agar tidak uang nasi atau makanan yang disuguhkan pada peringatan kelahiran baginda Rasulullah itu tidak kebuang, tidak terbuang-buang, tidak mubazir. Kasihlah sembako mentahan, apa itu, pokoknya mau sedekah ikan sebanyak-banyaknya sudah kasih mentahnya, biar disimpan bagi undangan yang punya kulkas nanti disimpan. Itu kan tidak harus makanan matang kan. Yang penting bersedekah sudah itu. Perlu disampaikan ini. Saya kalau tidak keliru tahun kemarin itu sudah membahas di YouTube ini, di channel ini sudah saya bahas, tapi kayaknya masih belum tersampaikan, dan mudah-mudahan untuk di konten sekarang ini bisa sampai kepada masyarakat ataupun tokoh masyarakat sehingga bisa mengantisipasi ya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu lagi. Jadi yang pertama itu ya berebutan pernak-pernik, berebutan alat-alat dapur, berebutan balon, berebutan bendera, buah-buahan. Ini tidak, dengan harapannya tidak terjadi karena itu berebutan di saat mahalul qiyam membaca sejarah Nabi itu namanya tidak mengindahkan, tidak menghormati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati. Itu namanya tidak menghormati, sudah itu tidak menghargai, artinya su'ul adab, tak langkong jangan meturan tadi atoran itu. Kemudian yang ketiga itu yang dikemas dalam bentuk pengajian umum, dalam kemas peringatan Maulid Nabi ini yang dikemas dalam bentuk pengajian ya, mendatangkan seorang mubaligh atau ya ustadz atau kiai ataupun habaib yang menghadirkan beliau dalam rangka memberi pencerahan, memberikan tausiah, memberikan siraman rohani kepada kita semua itu. Nah, ada yang dicampuri dengan kemaksiatan. Ya ini yang diingkari. Yang seperti ini adalah yang mungkarot, yang tidak boleh dilakukan. Dari depan acara pra acara diisi ada sholawatan, ada kemudian acara intinya biasanya pengajian. Jeda antara acara yang sebelumnya dengan acara intinya itu biasanya diisi dengan hiburan. Nah ini ya jangan sampai diisi dengan hiburan yang mendatangkan murka Allah. Ada saja yang di bagian tepat, pas biduan yang diundang, penyanyi, ya, artis lokal nyanyi sambil joget-joget, betul menutup aurat tapi celananya ketat, menampakkan bentuk tubuhnya. Nah itu campur lagi laki-laki dan perempuan. Naudzubillah min dzalik, kalau sampai ada yang masyarakat yang hadir dan ikut joget, itu kan menurut saya itu menghina Nabi Muhammad, memperingati tapi dicampur dengan maksiat. Kalaupun harus diisi dengan selingan, kan sekarang sudah banyak ada hadroh, ada haldoh al-banjari itu sudah dan ataupun ada qasidah lain.
Kalau memang pun terpaksa harus mendatangkan seorang perempuan untuk menyanyi, maka solusinya jangan joget, nggak usah joget. Kemudian nyanyiannya yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi atau dengan ajaran Islam. Itu nyanyiannya. Musiknya jangan dikoplo. Musiknya yang Islami, yang tidak melanggar syariat. Baru seperti ini. Sahabat TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bermanfaat bagi kita bersama. Dan apabila ada kesalahan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, Hadanallahu wa yakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.